Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas soal penalaran umum yang sudah kalian kerjakan soalnya sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Nah, sedikit tips untuk mengerjakan soal penalaran umum tentang bacaan. Jadi kalian bisa baca soalnya lebih dahulu. Terus tentukan jawaban dari soal tersebut. Ya, jadi tidak perlu kita baca semua bacaannya. Kita fokus pada soal, baru paragraf yang ada jawabannya. Oke, pertanyaan nomor 1. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan yang paling benar? Oke, kalian sudah baca ya, paragraf pertama itu adalah tentang keputusan pemerintah untuk impor. Nah, di sana ada yang saya tandai ya. Yang saya tandai di sini adalah jelang pergantian musim. Nah, ini adalah clue untuk mengerjakan soal nomor 1. Ya, kalau kalian perhatikan, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan yang paling benar? Ya. Yang pertama adalah keputusan impor itu terjadi pada saat berubahnya musim. Yang kedua, setelah berubahnya musim. Yang ketiga, jauh sebelum berubahnya musim. Yang keempat, saat musim baru saja berubah. Yang kelima adalah menyongsong berubahnya musim. Nah, berdasarkan paragraf pertama, ada kata-kata jelang pergantian musim. Nah, itu berarti hampir sama dengan jawaban yang E. Itu keputusan impor beras acap kali terjadi menyongsong berubahnya musim. Bisa ya? Nomor 2, berdasarkan paragraf pertama, ya, jika terjadi hujan deras dan mengakibatkan jalur distribusi terancam, impor beras mungkin terjadi walaupun dengan penuh pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah. Ya, jadi di sini ada clue, yaitu jika hujan deras yang menyebabkan jalur distribusi terancam, maka impor beras mungkin terjadi. Kasusnya apa? Kasusnya yaitu pada bulan-bulan ini sedang terjadi hujan deras. Ya, berarti akibatnya adalah impor beras pasti terjadi. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nomor 3. Nah, kita baca soalnya. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai harga beras medium? Kalau kalian baca paragraf kedua, di situ disebutkan ada beberapa harga beras ya. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 3, kita analisa satu persatu opsi jawabannya. Yang A, berada di angka Rp11.000 per kilo sejak awal tahun ini. Ya, kalau kalian cari di paragrafnya itu tidak ada kata-kata yang pas di angka 11.000. Adanya adalah bertengger di atas 11.000. Jadi yang pertama itu kurang tepat. Terus yang C itu menyentuh harga 9.000 per kilogram pada tahun lalu. Ya. Ini bukan menyentuh harga 9.000 per kilogram pada tahun ini. Sedangkan di bacaannya harga 9.000 itu adalah pada tahun yang lalu. Jadi yang C itu kurang tepat. Yang D melonjak tajam hingga di atas 12.800 per kilo pada tahun ini. Ya. Melonjak tajam hingga di atas. Coba kalian perhatikan. Di sini ya ada hingga 12.800, bukan di atas 12.800, berarti kurang tepat. Terus yang E dibanderol dengan harga di bawah 10.650 pada tahun lalu. Ya. Oke, pada tahun lalu ya. Tahun lalu itu dibanderol bukan di harga di bawahnya, tapi pas di 10.650.
Jadi yang jawaban yang paling benar adalah yang B. Lebih tinggi tahun ini dibandingkan harga pada tahun lalu. Sekarang yang C. Sekarang yang nomor 4, maaf. Ya. Nomor 4 ini berdasarkan paragraf kedua. Jadi kalian perhatikan paragraf kedua, mana simpulan yang paling mungkin benar. Ya. Coba kita analisa jawabannya satu persatu. Yang pertama adalah kenaikan harga beras di pasar mengakibatkan harga beras di pasar menjadi tinggi. Oke. Yang kedua, banyak permintaan beras di dalam negeri menyebabkan pemerintah mengimpor beras. Benar? Bukan ya? Jadi yang menyebabkan pemerintah mengimpor beras itu bukan banyak permintaan, tapi karena pasokan yang kurang. Ya. Yang C, harga beras impor itu harga beras impor yang lebih murah mengakibatkan pemerintah mengimpor beras, bukan. Yang D, banyak beras impor di pasar diakibatkan oleh banyak impor beras yang dilakukan pemerintah. Yang E, harga beras impor tidak menentu menyebabkan pemerintah mempertahankan beras lokal dalam negeri. Yang paling mungkin benar adalah yang D, pasti ya. Jadi banyak beras impor itu pasti disebabkan oleh banyak impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Yang paling mungkin gitu, nomor 4. Sekarang nomor 5. Ini saya kasih tanda. Jadi berdasarkan paragraf ketiga, hal yang paling tidak mungkin menjadi alasan pemerintah mengimpor beras. Yang paling tidak mungkin. Yang pertama adalah mencegah harga beras naik. Yang kedua, memastikan ketersediaan beras kurang terpenuhi. Yang C, berdasarkan keputusan hasil rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang D, impor beras saat ini bukan yang paling tinggi dibandingkan 2014. Yang E, stok beras yang ada diduga kurang mencukupi. Yang ada di dalam paragraf ketiga itu adalah yang A, yang C, yang D, dan yang E. Berarti yang paling tidak mungkin untuk soal nomor 5 adalah yang B, memastikan ketersediaan beras kurang terpenuhi. Ya. Lanjut, sekarang nomor 6. Jika harga gabah kering panen beranjak naik, harga beras pun ikut naik pula. Jadi kalau yang harga gabahnya naik, berarti harga berasnya juga naik. Nah, saat ini harga gabah kering panen tidak naik. Manakah pernyataan yang paling benar berdasarkan paragraf keempat? Kalau tidak naik, ya berarti tidak naik dan tidak turun ya. Berarti jawabannya adalah yang E, harga beras akan stabil. Lanjut ke nomor 7 ya. Berdasarkan paragraf keempat, manakah pernyataan yang paling mungkin benar tentang impor beras? Oke, paragrafnya di paragraf keempat untuk soal nomor 7. Kita analisa jawabannya. Yang pertama yaitu berawal dari data produksi dan konsumsi yang menggembirakan. Salah ya. Karena data produksi dan konsumsinya itu tidak menggembirakan. Yang B, ini berawal dari data bahwa lebih dari 39%. Kalau kalian lihat di paragraf keempat, itu ada kata-kata 39%, tapi tidak lebih dari. Ya, berarti yang B juga kurang tepat. Terus yang C, kenaikan harga gabah berimbas pada menurunnya harga beras lokal di pasaran. Jelas salah. Kalau harga beras gabahnya naik, berarti harga berasnya juga naik. Terus yang D, merupakan pencegahan dalam meredam kenaikan harga beras di dalam. Terus yang E, merupakan keputusan yang paling populer dibandingkan cara lainnya. Yang paling mungkin benar adalah yang D, merupakan pencegahan dalam meredam kenaikan harga beras di dalam.
Oke, kita lanjutkan nomor. Nah, untuk soal nomor 8 sampai dengan nomor 14 itu kita ada bacaan baru ya yang tidak berhubungan dengan soal 1 sampai nomor 7 tadi. Nah, di sini bacaannya adalah tentang perekonomian Indonesia. Ya. Langsung saja kita ke nomor 8 ya. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi kita fokus ke paragraf 1 saja, lalu kita temukan pernyataan yang paling benar. Yang pertama, ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah pada tahun 2015 yang mencapai angka 5,17%. Kalau kalian lihat di sini, angkanya itu bukan 5,17, tapi 4,88%. Berarti salah ya. Terus yang C dulu, meskipun pertumbuhan PDB Indonesia anjlok hingga 4,88%, kondisi perekonomian Indonesia tetap dalam batas menggembirakan. Bukan ya? Anjlok bukan berarti menggembirakan. Nomor yang D, perekonomian Indonesia kembali tumbuh pada medio tahun 2016 setelah menyentuh angka 5,6% terhadap pertumbuhan PDB. Pada tahun 2016 itu tidak disebutkan angkanya. Terus yang E, setelah melewati tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dengan pendapatan per kapita setiap orang mencapai 56 juta. 56 juta itu adalah untuk tahun 2018. Berarti nomor 8 yang benar adalah yang B. Pertumbuhan PDB perlahan mulai membaik tahun 2016 dan saat itu pula kondisi perekonomian berbalik ke arah yang lebih baik. Lanjut nomor 9, saya tandai di sini pada paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Pertanyaan yang paling benar ya. Jadi di sini ada banyak pertanyaan yang bisa kita dapatkan jawabannya di paragraf pertama. Yang A, mengapa pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat mencapai angka 5,17 pada tahun 2018? Ada jawabannya? Tidak ada. Di paragraf pertama ya, tidak ada ya. Terus yang B, berapa angka pertumbuhan PDB pada tahun 2016 hingga dikatakan kondisi perekonomian berbalik arah? Tidak ada juga keterangannya tahun 2016. Terus yang D, berapa persenkah pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2018 dengan besaran yang mencapai 14.837,4 triliun? Berapa persennya? Pertumbuhan PDB pada tahun. Ada pertumbuhan PDB-nya? Tidak ada. Yang ada adalah pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terus yang E, dengan PDB per kapita 56 juta, bisakah dikatakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia sudah sejahtera? Di sini juga tidak ada. Nah, yang ada adalah yang C, apa alasan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2015 mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir? Ya, alasannya adalah nilai prosentasenya yang sangat kecil, yaitu hanya 4,88%. Nomor 10, kita lihat paragraf kedua. Apabila konsumsi rumah tangga ya Januari sampai Desember 2018 tidak mencapai 5%, manakah simpulan berikut yang lebih benar? Ya, coba kalian lihat dulu. Di sini pertumbuhan ekonomi yang secara tahunan cukup baik ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi yang lumayan baik. Ya, juga menjadi penggerak ekonomi tahun ini. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga adalah 5,05% dan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 2,74%. Sementara investasinya 6,67% menyumbang 2,17% terhadap pertumbuhan PDB. Oke, kita cek satu-satu jawabannya. Yang A, pertumbuhan PDB di sektor konsumsi dan investasi menjadi lebih baik pada awal tahun 2019. Kalau tidak mencapai, harusnya kan tidak lebih baik. Ya, kalau tidak mencapai itu harusnya lebih buruk atau kurang dari. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, sumbangan sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan akan menjadi semakin signifikan. Kurang tepat ya.
kurang. Kalau kurang dari berarti ya tidak signifikan gitu. Yang C, konsumsi dan investasi dapat dikatakan menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian nasional setiap tahunnya. Ini kurang tepat juga karena di sini ada IHSG juga ya. Terus yang E dulu, Indonesia akan menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi global akibat naik tingginya harga komoditas. Ini tidak ada di paragraf kedua. Yang D, sumbangan sektor konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai angka 2,74%. Ya, ini yang paling tepat. Kalau kurang dari berarti pertumbuhannya juga tidak mencapai 2,74%. Nomor 11, berdasarkan paragraf kedua, manakah simpulan yang paling benar? Ya, coba kalian lihat lagi paragraf kedua, terus kita cari simpulan yang paling benar. Ya, simpulan. Yang A, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara tahunan cukup baik ditopang oleh konsumsi dan investasi. Yang B, konsumsi rumah tangga dan investasi selama tahun 2018 tumbuh sangat baik, yaitu 5,05% dan 6,67%. Yang D, sumbangan investasi lebih besar daripada rumah tangga, konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan PDB. Yang E, tanpa adanya angka-angka, konsumsi, investasi, IHSG, dan nilai tukar rupiah sulit memprediksi pertumbuhan ekonomi. Kalau kalian perhatikan, opsi B, C, D itu penjelasan dari opsi A, ya, di mana simpulan yang paling benar itu adalah opsi A juga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan cukup baik ditopang oleh konsumsi dan investasi. Lanjut ya. Lanjut ke nomor 12. Ini kita melihat ke paragraf ketiga. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Yang A, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah di luar Jawa dan Sumatera masih bergantung pada komoditas unggulan. Kalau kalian lihat di paragraf ketiga itu ada daerah yang di luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi. Yaitu pertumbuhan di daerah-daerah itu bergantung pada komoditas mentah. Jelas ya? Kalau di opsi A itu dikatakan komoditas unggulan, sedangkan di sini adalah komoditas mentah, berarti yang tidak benar adalah opsi yang A. Gitu aja. Lanjut. Nomor 13. Berdasarkan isi teks, manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar? Ya. Jadi kita harus baca semuanya, terus kita tarik simpulan yang paling benar berdasarkan bacaan di atas. Yang A, perekonomian Indonesia mengalami masa suram karena anjloknya pertumbuhan PDB pada tahun 2015. Ini paragraf ke-1 saja. Terus yang B, perekonomian Indonesia tahun 2018 menunjukkan tren membaik karena ditopang oleh konsumsi dan investasi. Coba yang C, pertumbuhan PDB tidak bisa dijadikan patokan membaik dan tidak membaiknya perekonomian suatu negara. Ini tidak ada keterangannya. Yang D, kontribusi Sumatera dan Jawa masih sangat dominan terhadap pertumbuhan PDB dalam beberapa tahun ini. Ini ada di paragraf ketiga. Terus yang E, meskipun sempat tumbuh tidak menggembirakan selama 5 tahun, perekonomian Indonesia kembali menjadi terbaik pada tahun 2018. Ini hanya ada di paragraf pertama. Jadi kalau simpulannya dari seluruh bacaan ini adalah yang B. Perekonomian Indonesia tahun 2018 menunjukkan tren membaik karena ditopang oleh konsumsi dan investasi. Ya. Dengan penjabarannya itu ada di paragraf kedua, terus ada di paragraf ketiga. Jadi simpulan yang paling mungkin benar adalah yang B. Nomor 14. Nah, berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang merupakan ringkasan yang paling tepat? Kalian tahu ringkasan ya? Jadi suatu bacaan itu bisa dibuat ringkasannya. Ringkasan itu berisi isi atau inti dari masing-masing paragraf yang dibuat lagi ke dalam
bentuk yang lebih sederhana. Coba kalian analisa satu persatu opsi jawabannya. Yang A, perekonomian Indonesia pada tahun 2018 bertumbuh dengan baik, namun Indonesia juga menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi global yang tidak bisa dihadapi sendiri. Apakah ini ringkasannya? Bukan. Yang B, perekonomian Indonesia yang sempat anjlok pada tahun 2015 kembali bangkit dan berbalik arah ke yang lebih baik tahun 2016 serta mencapai pertumbuhan terbaik pada tahun 2018. Apakah ini ringkasan bacaan di atas semuanya? Bukan ya, ini hanya paragraf pertama. Terus yang C, kontribusi Sumatera dan Jawa terhadap PDB cukup besar, yaitu ini, sementara pertumbuhan daerah lain lambat karena masih berkutat pada komoditas mentah. Ini hanya paragraf ketiga. Terus yang D, pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2018 menunjukkan tren membaik yang ditopang konsumsi, investasi, namun kendati positif, pertumbuhan ekonominya tidak merata karena masih terpusat di Jawa dan Sumatera. Ini yang paling benar karena ada isi dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Oke. Sudah ya? Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 15. Nah, ini kalian perhatikan dulu gambarnya. Lalu tentukan polanya agar bisa menentukan jawaban yang ada pada kotak yang paling atas. Ya, ini kita tulis lagi. Jadi misalkan ini 7, terus 4 sama 5 ini ditambahkan jadi 9. Ini kita tambahkan jadi 11, ini 13, yang ini 15. Setelah ini turun lagi menjadi 13, terus 11, 9. Nah, kalau kalian perhatikan polanya adalah naik 2, ketika sampai angka 15 dia turun 2. Jadi setelah 9 kalau turun 2 jadi 7. Berarti jawabannya adalah yang D. Terus nomor 16, ya nomor 16 ini kalian juga harus mencari polanya, ya. Jadi ada 2 buah bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan, oval yang lebih besar di tengah. Oke, ini saya sudah dapat polanya, yaitu angka 21 itu adalah dari 2 angka di depan itu kita kalikan 45, kita kurangkan 2 angka yang belakang dikalikan, 24. Jadi 45 kurangi 24 itu adalah 21. Kalau kita cek lagi, misalkan yang ketiga ini, 6 kali 6, 36, dikurangi dengan 8 kali 2, 16. Benar ya? Jadi 20. Berarti pola yang terakhir harusnya sama. Kita kalikan keduanya, habis itu yang depan, kita kurangi yang belakang. Jadi 7 kali 9, 63, kita kurangi dengan 5 kali 4, 20. Jawabannya adalah 43. Lanjut nomor 16 ya. Angka di dalam segitiga di kiri dibentuk dari bilangan di luar segitiga dengan pola aritmatika. Jika pola aritmatika pada segitiga kiri dan kanan identik, maka nilai X pada segitiga kanan adalah kalian perhatikan dulu ya. Di sini ada sebuah segitiga di mana di dalamnya ada angka 32 dan di luarnya itu ada angka 5, 3, dan 4. Kalian harus cari polanya sehingga menghasilkan jawaban angka yang ada di tengah. Ya, ini saya sudah cari polanya ya. Jadi kita tambahkan dulu bilangan yang sebelah kiri sama sebelah kanan, baru kita kalikan dengan bilangan yang bawah. Gimana Kak? Oke, berarti 5 ditambah 3 itu adalah 8. 8 dikalikan dengan 4 sama dengan 32. Nah, pola seperti ini kita gunakan untuk yang gambar kedua ya. 6 ditambah 8 itu adalah 14. 14 kita kalikan 7 itu sama dengan 98. Oke, bisa ya. Nomor 18 hampir sama dengan nomor 17, cuman ini bentuknya adalah segi 4. Jadi kita harus utak-atik angkanya agar dapat jawaban yang ada di dalamnya ya. Oke, ini angka 8 itu bisa diperoleh dari, ini saya sudah ketemu polanya ya. Jadi yang atas dikurangi yang sebelah kiri,
Habis itu hasilnya ditambah yang bawah dikurangi bilangan yang kanan. 8, maaf kebalik ya. Jadi yang bawah dikurangi kanan dulu hasilnya, baru ditambah dengan yang atas dikurangi yang kiri. Jadi 12 kurangi 7 itu 5, 8 dikurangi 5 itu adalah 3. Hasilnya kita jumlahkan. Nanti ketemu 8. Pola ini kita terapkan di segi 4 yang kanan. Ya, berarti yang bawah kurangi kanan, 12 kurangi 3 itu adalah 9. Terus ditambah hasil dari 10 dikurangi 7, yaitu 3. 9 tambah 3 adalah 12. Nah, ini ya, manakah pernyataan yang benar? Jadi kalau ketemu soal seperti ini dan ini kebetulan adalah pecahan, berarti kita harus teliti ya. Teliti, kita cari satu-satu ya. Enaknya pecahan itu apa? Kalau pecahan kita bisa mensederhanakannya. Jadi tidak terlalu banyak menghitung. Oke, saya ambil contoh saja yang A. Ya, yang A ini 8/3 dikali 5/2 apakah lebih besar dari 8/33 dikali 121/4. Di sini ada beberapa angka yang saya coret untuk mensederhanakannya. Ya, di sini 8 sama 2 ini masih 4. 4 kali 5 20. Terus 3-nya pindah ke sini. Lebih besar dari, ini juga kita coret 8 sama 4-nya, di sini 2. 2 kali 1 21 ketemu 242. Yang bawah tetap 33. Nah, cara ngeceknya ya, cara ngeceknya ini 33 kamu kalikan 20, terus 3-nya kalikan dengan 242. Kalau tandanya benar, 33 kali 20 itu lebih besar dari 242 dikali 3, berarti jawaban ini benar. Tapi setelah dicek ternyata salah. Ya, berarti yang A salah, jangan dijawab. Yang B juga seperti itu, ini sudah saya kasih jawabannya. Ya, 594/805, apakah lebih besar dari 18/7? Ini cara ngeceknya sama ya, 7 dikalikan ke 594, 805 dikalikan dengan 18. Kalau lebih besar hasilnya, itu berarti benar. Ini juga salah, ini salah, ini salah. Yang benar adalah yang E. Ya, caranya sama. Yang terakhir, nomor 20, ini juga sama kayak nomor 19 tadi, kita butuh ketelitian, kita hitung satu persatu, baru kita bandingkan nilai yang paling kecil. Ya, bisa ya. Jadi 3/12 kali 20, kita sederhanakan saja, kita bagi dengan 4, kita proses ketemu 5%. Yang B, ini nanti ketemu 13,6%. Yang C ketemu 20%, ya. Terus yang D ini ketemu 10,9%. Terus yang E-nya ini ketemu 9, sekian persen. Ya. Berarti jawaban yang terkecil itu adalah yang E. Ya, maaf ini salah. Berarti kalau yang C itu adalah yang terbesar ya, tapi kita mintanya adalah yang terkecil, berarti nomor 20 itu jawabannya adalah yang E. Oke, demikian pembahasan soal penalaran umum. Nanti kalau misalkan masih belum jelas, kalian bisa tanyakan pada sesi live streaming ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.